Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah melakukan percobaan dan berdiskusi, siswa mampu menemukan energi listrik alternatif pada kentang dan membuat langkah-langkah percobaan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam melaksanakan hak dan kewajiban menghemat energi sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai pembelajaran kali ini. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Pada waktu pembelajaran ketiga dan keempat kemarin, kita sudah melakukan percobaan dengan menggunakan beberapa alternatif buah seperti jeruk, kemudian apel, dan juga kentang. Kali ini kita akan menggunakan kentang. Mau tahu caranya? Baiklah. Kemarin sudah menggunakan percobaan dengan buah-buah yang macam-macam. Sekarang kita kembali melakukan percobaan menggunakan energi alternatif listrik dengan buah kentang. Lihatlah cara kerjanya. Bahan yang dibutuhkan adalah beberapa buah kentang. Kemudian dipotong menjadi 2 atau dibuat utuh juga bisa. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat percobaan yang kemarin. Selanjutnya, 1 buah lampu senter dan penjepit buaya. Selanjutnya, seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Nanti akan dibuat seperti ini gambarnya. Percobaan itu ada kentang. Tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang dengan jarak beberapa sentimeter. Jangan disatukan ya, karena kalau disatukan nanti akan terjadi konsleting. Selanjutnya, jepitkan kabel kepada masing-masing lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Lihat nyala lampu yang terjadi. Jika lampu belum kelihatan hidup, coba dibalik apabila terjadi kekeliruan antara positif dan negatif. Namun, jika tidak nyala juga, maka silahkan tambahkan kentangnya agar arus listrik nanti yang dihasilkan akan bertambah besar. Lihat pada gambar ya. Bagaimana cara menusukkan lempengnya? Sudah jelas kan? Begitulah cara membuat listrik dari buah kentang. Pertanyaannya kemudian, mengapa lampu tersebut dapat menyala? Lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Seperti halnya baterai lampu senter, kentang dan lempengan-lempengan itu pun menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah, berkisar di kekuatan 1 volt. Diduga, getah dari kentang mempengaruhi logam-logam itu secara kimiawi, layaknya larutan elektronik dalam aki.
Sehingga susunan seperti ini disebut dengan elemen galvani. Karena yang mengamati pertama kali proses ini dalam eksperimen adalah seorang dokter Italia bernama Galvani pada abad 16 Masehi. Dan tugas kalian bukan hanya percobaan saja. Setelah itu, gambarkan atau tuliskan langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif yang telah kamu buat pada kolom berikut. Ceritakan kepada temanmu atau saudaramu gambar yang telah kamu buat ini. Lakukan percobaan tadi bersama orang tuamu di rumah, sesuai langkah-langkah dan gambar yang telah kalian buat. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat pasti akan habis. Selain menghemat, kita juga punya kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Mari kita baca bersama teks berikut. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Seperti di gambar, ada contoh mobil listrik buatan Indonesia. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun pembangunan dalam sebuah gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Tentu saja itu akan menghemat energi listrik. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum kita memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai bacaan teks tadi. Yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang kedua, tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan. Yang ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Yang keempat, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Yang kelima, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan hak kita terhadap lingkungan? Bisa kan? Nanti jawabannya ditulis, kemudian difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu melalui grup WhatsApp ataupun Classroom.
Kita lanjutkan ya. Masih semangat kan anak-anak hebat? Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang jumlahnya terbatas. Kita mempunyai hak untuk sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo, kita selalu berhemat energi. Dengan apa? Dimulai dari diri kita sendiri. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar banyak. Apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kalian tadi sudah melakukan percobaan tentang energi alternatif dari buah kentang. Dan sekaligus kalian sudah membuat langkah-langkah percobaan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, kalian mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam melaksanakan hak dan kewajiban menghemat energi sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran hari ini selesai. Materi untuk besok adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.